Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Aladi Yahya dengan stambuk E2812124 yang akan menjelaskan materi siklus nitrogen. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kajian lingkungan hidup. Langsung saja. Jadi nitrogen merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Sekitar 80% atmosfer bumi terdiri dari gas nitrogen. Namun, nitrogen tidak dapat langsung digunakan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, karena manusia dan hewan tidak dapat menyerap langsung dalam bentuk gas. Nitrogen tersebut harus diubah atau dikonversi agar dapat digunakan oleh makhluk hidup. Nah, nitrogen ini sangat penting karena berperan dalam pembentukan protein, asam amino, DNA, dan RNA. Selain itu, juga sebagai pembentukan enzim pertumbuhan. Jadi, siklus nitrogen ini akan mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun proses dalam siklus nitrogen itu ada lima proses. Yang pertama, fiksasi, yaitu dengan mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Yang kedua, amonifikasi, pembentukan amonium dengan cara dekomposer menguraikan sisa-sisa hewan dan tumbuhan sehingga membentuk amonia dan amonium. Ketiga, nitrifikasi. Jadi amonium akan mengalami nitrifikasi dan membentuk nitrat. Nah, proses nitrifikasi ini terjadi secara bertahap, yaitu dimulai dengan pembentukan nitris, selanjutnya pembentukan nitrat. Yang keempat, asimilasi. Nitrat yang telah terbentuk akan diserap oleh tumbuhan. Yang kelima, denitrifikasi. Nitrat dapat dikembalikan lagi dalam bentuk nitrogen bebas ke udara. Prosesnya pun secara bertahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus nitrogen. Jadi diawali dengan nitrogen bebas yang ada di udara diikat oleh tumbuhan dan bersimbiosis dengan bakteri. Contohnya, akar tanaman biji-bijian bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, Azotobacter, atau Clostridium yang akan membantu fiksasi nitrogen bebas. Selanjutnya, nitrat yang berada di tubuh tumbuhan dimakan hewan herbivora melalui rantai makanan yang akan berpindah. Sisa tumbuhan dan hewan akan diuraikan dan menghasilkan amonium dan gas amonia. Selanjutnya, amonium akan dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri nitrit atau disebut dengan proses nitritasi. Nah, bakterinya itu yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Selanjutnya, nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Proses ini disebut nitratasi. Bakteri yang membantu proses ini disebut Nitrobacter. Selanjutnya, tumbuhan akan menyerap nitrat dari tanah atau proses asimilasi. Kemudian, tumbuhan dimakan konsumen pertama atau konsumen satu sehingga senyawa nitrogen berpindah ke hewan herbivora. Nah, kilat atau petir juga dapat menyebabkan nitrogen bebas bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dan membentuk nitrat. Nitrat terbawa oleh hujan ke tanah. Semakin banyak petir, maka semakin banyak juga nitrat yang ditemukan di dalam tanah. Kemudian, nitrat diubah kembali menjadi amonia, lalu menjadi nitrogen bebas di udara. Hal ini disebut proses denitrifikasi. Bakteri yang membantu proses ini disebut
Lactobacillus denitrificans, dan Pseudomonas denitrificans. Nah, jika oksigen di tanah terbatas, nitrat dengan cepat diubah menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen melalui proses denitrifikasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.